Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Az-Zahra dari kelas AR20B, mata kuliah Islam Lintas Disiplin Ilmu. Akan memaparkan tugas individu saya yang berjudul Islamic Science Modes of Operation. Artikel ini ditulis oleh Sahar bin Muhammad Zain yang berisi tentang aliran-aliran pemikiran milik para ulama-ulama terdahulu. Ada juga ulama-ulama yang masih hidup sampai saat ini. Yang pertama ada Bukailism, Husainism, Said Muhammad Nasr, Naqib al-Attas, Ismail Faruqi. Ada organisasi juga, selain ulama-ulama ada juga organisasi, yaitu Center of Studies on Science atau CSOS. Lalu ada Ijmalis organisasi yang didirikan oleh Ziauddin Sardar, dan yang terakhir Akademi Islam yang didirikan oleh Said Ali Ashraf. Yang pertama yaitu Bukailism. Bukailism ini sebutan untuk pengikut dari pemikiran yang dicetus oleh Maurice Bucaille beliau lahir pada tahun 1920 dan wafat pada tahun 1998. Beliau ini adalah seorang dokter ahli bedah khusus keluarga kerajaan Arab pada tahun 1973. Beliau juga telah menerbitkan buku yang berjudul The Bible dan The Quran and Science. Jadi beliau ini seorang mualaf. Nah, beliau pernah mengemukakan, berkata, semua sains Islam terdapat pada kitab yang diwahyukan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Anda dapat disebut sebagai seorang Bukailis jika temuan Anda dapat dihubungkan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi pemikiran beliau ini yang disebut dengan Bukailism, yaitu menurut beliau sains Islam ini atau pengetahuan tentang Islam itu semuanya bersumber pada Al-Quran dan Hadis, dan itu hukumnya wajib bagi beliau. Mode aliran pemikiran ini menggambarkan bahwa sains modern dapat disejajarkan dengan sains fakta berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi ilmu pengetahuan sesuai fakta di dunia ini dengan sains modern yang berdasarkan pada ilmu teknologi, ilmu pengetahuan teknologi seperti pada zaman sekarang ini, itu bisa disejajarkan berdasarkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian yang kedua, ada Naqib al-Attas. Beliau lahir pada tahun 1932 hingga saat ini masih hidup. Beliau adalah seorang cendekiawan dan filsuf muslim asal Malaysia. Beliau dihormati karena sangat menganjurkan dan mementingkan pendidikan sains Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, beliau ini, Naqib al-Attas ini juga berarti juga pemikirannya persis seperti Bukailism tadi, yaitu mensejajarkan pendidikan sains Islam modern dengan ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Esensi dari sifat pemikir maksudnya adalah ciri dari pemikir sains Islam dari Al-Attas ini adalah sains Islamnya bergantung pada interpretasi ilmiah atau fakta. Jadi sains Islam yang dia cetuskan itu berdasarkan atau bergantung pada ilmu pengetahuan berdasarkan fakta. Jadi sama-sama persis lah ya. Kemudian yang ketiga ada Ismail Faruqi. Beliau lahir pada tahun 1921 dan wafat pada tahun 1986. Adalah seorang cendekiawan muslim asal Palestina. Pemikirannya mengungkapkan bahwa peradaban Islam dengan Islamic worldview yang telah kita pelajari dan sains saat ini atau sains modern ya, yang kita ketahui saat ini yang memiliki ilmu teknologi yang sangat canggih, melahirkan evaluasi kritis Islam. Jadi beliau ini punya gambaran pribadi mengenai peradaban Islam dengan pandangan dunia Islam yang melahirkan evaluasi kritis Islam. Dan evaluasi kritis Islam tersebut sendiri berada sejajar dengan masalah keilmuan Islam atau berada sejajar dengan sains Islam. Lalu yang keempat ada Said Muhammad Nasr. Beliau lahir pada tahun 1933 dan masih hidup sampai saat ini. Beliau ini adalah seorang intelektual Islam asal Iran dan seorang guru besar di berbagai universitas barat. Nah,
Sebagai intelektual muslim, beliau, sebagian besar pemikirannya membahas tentang westernisasi yang terjadi terhadap umat muslim. Ia pernah berkata bahwa sains Islam ada berdasarkan keadaan alam. Sains Islam bersifat, sufistik, sakral, dan mistis. Jadi dia bergantung pada, alam ya, dunia alam. Kemudian ia juga pernah mengemukakan bahwa, umat muslim telah mengalami tahap puncak westernisasi pada beberapa aspek kehidupan, seperti yang kita lihat pada saat ini ya. Ia bahkan beliau pernah mengadakan pengamatan mendalam tentang perubahan aktivitas intelektual dan spiritual di berbagai negeri. Pusat kajiannya ini juga, tentang moral, politik, ekonomi, dan sains. Nah, yang sebelumnya tentang, Ismail Faruqi ini ya, jadi, dia ini berbeda dengan Said Muhammad Nasr. Kalau Ismail Faruqi ini, melahirkan kritis Islam atau, mensejajarkan kritis Islam dengan peradaban Islam. Kalau Muhammad Nasr ini dia, sains Islam, pemikirannya tentang sains Islam itu bergantung kepada, eee sifat-sifat yang sakral dan mistis atau alam. Kemudian yang kelima ada Husainism. Eee saya belum mengetahui lebih jauh tentang Husainism ini, akan tetapi yang saya baca dari artikel ini, Husainism itu, adalah sains Islam yang dikembangkan melalui asimilasi sains modern yang imitatif inovatif berdasarkan syariah. Jadi pemikiran Husainism ini, sains Islam, eee, ilmu pengetahuan Islam dikembangkan melalui, amalan-amalan syariah yang diamalkan oleh umat-umat Islam. Pengetahuan yang diperoleh para ilmuwan harus mengalami beberapa bentuk inovasi sebelum dapat diasimilasi oleh umat muslim. Jadi, menurut Husainism ini, pemikiran Husainism, pengetahuan, Islam atau sains Islam yang diperoleh dari para ilmuwan, itu harus diolah kembali sebelum dapat diterima oleh umat Islam. Maka syariah itu dikembangkan dan ditafsirkan kembali sebagai reaksi positif terhadap sains modern. Aliran pemikiran Husainism ini berkembang mengikuti zaman. Jadi, aliran Husainism ini kan diinovasi sebelum selanjutnya, tahap selanjutnya diberikan atau eee, diamalkan oleh para umat muslim, itu aliran ini berkembang mengikuti zaman. Namun tetap di jalan syariah untuk kesesuaian umat Islam. Jadi ini, punya nilai plus ya, aliran pemikiran ini. Kemudian selanjutnya ada CSSP. Ini, yang telah saya sebutkan tadi, sebuah organisasi ya, di artikel yang saya baca ini dia, tulisannya itu CSOS, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Akan tetapi setelah saya, cari ulang itu ada nama asalnya CSSP, yaitu Center for Studies in Science Policy, yang didirikan pada tahun 1972 didirikan di India. Organisasi ini berkonsentrasi pada metodologi sains Islam karena percaya pada reduksionisme. Reduksionisme ini adalah pendekatan untuk memahami sifat dasar hal-hal kompleks. Nah, si SSP ini menggabungkan antara etika atau akhlak dengan filsafat Islam dan juga memegang prinsip pada tauhid, ibadah, khilafah, takwa, dan akhirat. Jadi, organisasi ini, menggabungkan atau, mensejajarkan antara etika umat Islam dengan ilmu filsafat Islam dan juga berpegang pada, 5 hal ini, tauhid, ibadah, khilafah, takwa, dan akhirat. Kemudian, sebelum terakhir ya ini, ada Akademi Islam. Akademi Islam ini organisasi yang didirikan oleh Said Ali Ashraf. Saya belum menemukan pengetahuan lebih jauh dari Ali Ashraf ini. Beliau lahir pada tahun 1924 dan wafat pada tahun 1998. Adalah seorang akademisi Islam asal Bangladesh dan beliau juga pernah menjadi Direktur Jenderal Pusat Pendidikan Islam Dunia di Jeddah, Arab Saudi. Ia memiliki pemikiran yang sama dengan Naqib al-Attas di atas dalam pemikiran epistemologi sains Islam. Namun ia menekankan pada keharusan mensucikan hati atau tazkiyah.
Nah, pemikiran beliau yang sama dengan Naqib al-Atas ini adalah, eee, menganjurkan atau mementingkan pendidikan sains Islam yang disejajarkan atau berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Ijmalis. Ijmalis ini adalah, organisasi atau nama kelompok yang didirikan oleh Ziauddin Sardar. Beliau lahir pada tahun 1951 dan hidup hingga saat ini. Beliau adalah seorang kritikus budaya dan intelektual muslim publik yang berspesialisasi dalam pemikiran muslim asal Pakistan. Beliau asal Pakistan. Nah, dalam bukunya yang berjudul Explorations in Islamic Science, ia menggambarkan sains Islam sebagai sebuah pemikiran yang objektif secara subjektif. Nah, dengan ini dia bermaksud bahwa itu bisa menjadi rasionalis dan tradisionalis pada saat yang sama. Ilmu pengetahuan Islam untuk Sardar adalah ilmu universal berdasarkan pada empirisme dan rasionalitas. Jadi bagi Ziauddin Sardar, itu adalah cara untuk menyoroti sifat realitas yang kompleks dan saling berhubungan dan karenanya merupakan bentuk ibadah. Tetapi itu juga merupakan cara terorganisir untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Singkatnya, aliran Ijmalis ini percaya bahwa sains Islam kontemporer harus direkonstruksi secara kritis menggunakan konsep abadi yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau Syariah. Dan beliau ini sangat menentang sufistik atau mistik terhadap sains dan mengungkapkan bahwa sains Islam lahir dari adanya pandangan dunia Islam. Jadi Ziauddin Sardar ini berbalik ya, aliran pemikirannya sangat berbalik dengan Said Muhammad Nasr. Kalau Said Muhammad Nasr ini sains Islam berdasarkan keadaan sakral dan mistis atau bersifat sakral dan mistis, sedangkan Ziauddin Sardar ini sangat menentang sifat sufistik atau mistik terhadap sains, terhadap ilmu pengetahuan. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya rangkum dari artikel yang berjudul Islamic Operation Modes Islamic Science Modes of Operation, Islamic Science Modes of Operation ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.